Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sapriani dengan NIM 22405000003. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan materi mengenai desain barang dan jasa. Materi ini penting untuk dikaji karena setiap produk atau layanan yang kita gunakan pada kehidupan sehari-hari seperti HP, makanan, transportasi, sampai layanan digital melalui proses desain yang panjang. Nah, desain ini membuktikan atau memastikan produk atau layanan yang kita gunakan dengan dapat digunakan dengan nyaman, aman, dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Nah, desain barang dan jasa adalah proses merancang, menciptakan, dan mengembangkan produk atau layanan supaya produk tersebut memenuhi kebutuhan konsumen, mudah diproduksi, berkualitas, dan memberikan nilai tambah bagi perusahaan. Nah, dalam proses desain, perusahaan tidak hanya membuat produk yang bagus, tetapi juga memastikan dan mempertimbangkan biaya, efisiensi produksi, keamanan, dan daya tarik produk. Dalam desain produk dan jasa, ada beberapa tahapan. Yang pertama, seleksi barang dan jasa. Seleksi barang dan jasa adalah tahapan awal yang menentukan produk apa yang akan ditawarkan oleh perusahaan. Karena tidak semua ide bisa diproduksi. Perusahaan harus menyeleksi berdasarkan permintaan pasar, ketersediaan sumber daya, teknologi, dan serta strategi bisnis. Ada pun langkah-langkah dalam seleksinya. Yang pertama itu analisis kebutuhan pasar, itu memahami tren yang sedang dibutuhkan masyarakat atau yang memahami apa yang sedang dibutuhkan masyarakat. Yang kedua, evaluasi ide, nilai apakah ide itu layak atau tidak. Tiga, kelayakan teknis dan ekonomi, di mana harus mengetahui apakah teknologi tersedia dan apakah biaya masuk akal. Yang terakhir, pemilihan produk terbaik, karena hanya produk terbaik yang harus dipilih. Atau contoh lainnya yaitu perusahaan air minum memilih membuat cup kecil 120 ml karena sering digunakan di acara rumah sehingga pasarnya lebih besar. Menciptakan produk baru berarti menghadirkan produk yang belum ada sebelumnya di perusahaan bahkan di pasar. Tujuannya untuk menjawab kebutuhan masyarakat dan meningkatkan daya saing perusahaan. Tahapannya itu yang pertama adalah generasi ide, yaitu brainstorming, riset pasar ataupun survei konsumen. Yang kedua, seleksi ide, menilai ide mana yang bagus dan potensial. Yang ketiga, pengembangan konsep produk, misalnya menentukan fungsi, bahan, dan bentuk. Dan keempat, coba produk dengan membuat versi percobaan. Yang kelima, analisis bisnis, apakah produk yang ingin diciptakan itu memberikan keuntungan atau tidak. Keenam, produksi percobaan, dimana ini adalah merupakan pengujian skala kecil. Yang terakhir, peluncuran produk, dimana produk yang diciptakan diluncurkan ke pasar. Untuk contohnya, produk skincare yang mengeluarkan varian baru seperti serum anti akne, karena pada sekarang ini remaja banyak mengalami masalah kulit. Ketiga, pengembangan produk. Pengembangan produk adalah perbaikan atau penyempurnaan produk yang sudah ada sebelumnya agar sesuai dengan kebutuhan konsumen dan tidak ketinggalan zaman. Untuk contohnya, dimana dulu kamera hanya menggunakan satu kamera pada HP. Nah, sekarang HP sekarang menggunakan 3 kamera yang lebih jernih. Atau dengan contoh yang lain seperti maskapai penerbangan yang menambah kelas premium ekonomi agar penumpang dapat menentukan pilihan. Tujuan dari pengembangan tersebut yaitu untuk memperpanjang umur produk, untuk menghadapi persaingan dan menjaga loyalitas pelanggan supaya tidak beralih pada kompetisi. Nah, selanjutnya yaitu isu-isu dalam desain produk. Dalam mendesain produk, perusahaan menghadapi berbagai tantangan seperti kualitas dan keandalan, di mana produk harus kuat, tahan lama, dan tidak mudah rusak. Contohnya pada rice cooker, di mana rice cooker harus aman dan tidak cepat konslet. Yang kedua, biaya produksi. Desain harus ekonomis tetapi mutunya harus tetap terjaga. Contohnya itu botol sampo yang diciptakan lebih tipis agar mengurangi sampah plastik. Yang ketiga, keberlanjutan lingkungan. Produk harus ramah lingkungan, seperti tote bag sebagai pengganti plastik belanja atau kantong plastik. Nah, di sini juga kita membahas mengenai dokumen produksi. Dokumen produksi merupakan panduan saat kita ingin membuat barang.
Yang pertama, Bill of Materials atau BOM, yaitu daftar bahan yang digunakan. Dan diperlukan. Dua, routing sheet, yaitu urutan langkah kerja produksi, yaitu gambar teknis ukuran produk. Yang terakhir yaitu work order, yaitu surat perintah memproduksi barang, di mana desain jasa hanya fokus bagaimana pelayanan diberikan secara nyaman, cepat, dan memuaskan pelanggan. Ciri-ciri layanannya yang pertama, tidak berwujud. Yang kedua, diproduksi dan dikonsumsi bersamaan. Yang ketiga, melibatkan pelangganan. Dan yang terakhir, sulit distandarkan karena melibatkan manusia. Nah, kesimpulannya, desain lembaran dan jasa adalah proses penting yang menghubungkan kebutuhan konsumen dan kemampuan perusahaan.